Assalamualaikum Sampurasun. Kita berada di Komplek Makam 17 dan di area sini diduga masih banyak ribuan makam di sebelah sana yang masih berada di tengah semak belukar. Namun tolong kamera berputar karena saudara kita sinias Indonesia Kang Ari Wadi Sanjaya lagi melakukan meditasi. Saya juga tidak direncanakan mengajak beliau ke sini, tapi sepertinya alam ini menyambut kehadirannya. Sambutan alam itu ada dua jenis ya. Dengan kita masuk ke area kita merasakan energi, juga adanya angin gitu kan. Tapi ya ini bukan mistis, bukan hantu, bukan soal jin, bukan. Tapi ini soal energi yang banyak tersimpan. Dan kita lihat menemukan apa Kang Fajri di sana. Ayo. Ya, pemirsa, kita akan lihat Kang Fajri menemukan apa kakak? Ya, Ini ada tunggul makam. jadi begini. Palang lah. Jadi kalau ini tidak segera diselamatkan, tidak segera diselamatkan, ini kemungkinan besar ini akan terjadi longsor lagi. Kenapa? Karena bolehlah tolong kepada para pemerintah ini, karena Kang sendiri pun terbatas ya kemampuan. Karena kalau tidak segera diselamatkan ini sudah retakan lagi. Ini retakan. Kamera boleh berputar ke belakang apa sini, lihat ada lubang di sini dan ini lubang ini bisa retak. Yang kita injak bisa longsor. Lagi ini. Bisa longsor kapan saja. Kamera ke sebelah sana dulu. Kita akan lihatkan lubangnya. Jadi kalau tidak segera, Kamera kita lihat lubangnya. Ini bener ya. Ini ada lubang retakan ya. Gede banget Kang. Sudah apa? Gua kayak gua tuh. Ya. Kalau tidak segera Doh. Kalau tidak segera, ini sudah ini, makanya ini harus segera mungkin dipagar oleh pemerintah. Karena kita takut juga ya, lubang-lubang ini takut disalahgunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Salah satunya apalah, mencari harta karun ataupun apa. Ini bukan tempat harta karun. Ini buat tempat tapakur kita. Yang di bawah juga, belum sempat bersih semua, udah rimbun lagi. Ya Allah. Iya ya, garis iya ya, garis lurus nih. Ini Tuh. makanya tuh Pak. Ada retakan. Makanya ini harus segera. Tuh. Segera ini. Tuh. Oke. Teman-teman, jadi dari lubang yang tadi ke sini itu sudah gembur tanahnya. Udah. Tuh. Dan kita lihat sebelah kanan kita di sini ada makom juga. Jadi kalau ini longsor ke sana, Ini hilang juga. hilang. Kang Ari, izin sebentar. Ya. Jadi di sini ada cikal bakal kelongsoran karena sudah ada lubang. Di sebelah sini lubangnya. Silakan Kang Ari. Lubangnya iya. nih. Ini lubang. Bisa amblas ke situ. Gimana pandangannya Kang Ari? Aduh, Ini solusinya campur tangannya ada di pemerintah. Artinya memakai metode modern bikin turap di sampingnya ya, untuk menjaga titik longsoran. Cuma permasalahannya tadi kembali, apakah dari pemerintah bisa langsung cepat tanggap atau tidak. Karena tadi seperti di Kang Fajri bilang, bila ini longsor berarti makam bersejarah ini ikut hilang. Hilang kan. Dulu udah hilang 1000 makam lebih. Kang, 1000 makam lebih. izin punten potong kamera sini sebentar. Itu di atas tuh keris atau apa tuh terang banget. Itu sebenarnya dari tadi ya. Ini jadi kalau di sini itu ya jangan heran suka ada tampak menampak. Nah, tuh. Di antara bulatan kabut Nih, ya. ini ya di antara bulatan kabut. Suka ada sesuatu. Ya udahlah nggak usah dibahas itu mah. Pokoknya mah jangan dibahas tuh. Itu bukan batang pohon ya.
Kalau yang putih itu bukan. Nah, yang Iya. sejak dari Itu sini. yang tengah Dan antara apa? Yang di antara bulatan itu Ya, kan. antara bulatan. ya nggak bisa sih menerangkannya. Itu area metafisik. Nah, metafisik tuh gitu. Sekarang menghilang tuh. Inilah. Oh, langsung menghilang. Langsung hilang tuh lihat. Ah, jangan ngomongin sih. Malu Enggak, gitu. itu nyambut, itu nyambut. Samar-samar ya. Cepat banget ya. Cepet banget. Cuma memang ini udah digawir banget ya. Itu ke bawah rusak, itu di bawah itu diduga tuh masih makom loh, masih tunggul-tunggul makom loh di sini ya. Nih, coba ini yang kita injak ini udah gembur. Mm. Kalau longsor tiba-tiba ke sana, aduh, masya Allah. Ini biasanya nanti kalau hujan deras kan curah hujan kencang tuh membuat longsor tuh. Betul. Betul, karena tangan akang cuman kemampuan juga terbatas. Finansial juga terbatas. Ya kembali sebenarnya campur tangan yang paling kuat itu adalah pemerintah. Ya. Cuma kembali ya pemerintah bisa cepat tanggap ya dengan ini. Mungkin Kang Elhan ketika sudah memvideokan ini dan disampaikan kepada pihak terkait khususnya Pemda Provinsi Jawa Barat ya bahwa di sini sudah akan terjadi kelongsoran bila tidak langsung ditangani kemungkinan situs-situs makom bersejarah ini akan hilang. Betul. Dan sampai saking jujur ya, kita itu mati-matian gitu ya, untuk menjaga ini, jangan sampai sejarah leluhur Sunda Hilang. Hanya cerita doang. Iya, sampai malu juga kita buka open donasi di media sosial, saking Inginnya untuk inginnya melestarikan untuk ini. melestarikan, padahal dalam hati kita malu. Ini tempat sudah didatangi oleh provinsi, sudah didatangi oleh Pemda, dan sudah dalam proses penelitian. Tapi kalau misalkan dibiarkan, kalau kita harus menunggu penelitian ini Dan waktu dilanjut tidak dalam waktu yang terbatas ya. tidak tahu kapan, Data. dibiarkan terus terjadi misalkan Longsoran longsoran, hilang. hilang. Akhirnya udah nggak ada punya data otentik lagi. Coba Kang Ari izin ke belakang sana, itu ada tunggul makam di dalam gawir. Mungkin Mas Ari harus mendekat dan saya pingin lihat gawirnya itu curamnya segimana. Itu terlalu, nah itu tuh. Bekas longsoran itu. Itu bekas longsoran ya? Ini benar-benar udah di ujung gawir ya. Ujung gawir itu artinya di ujung tepi jurang ya. Kalau Betul. saya bilang ya. Artinya kalau ini longsor, ini udah di ujung loh. Ini pembatas makam ini kan nisan ya. Ini nisan, ini pembatasnya. Atau saya nggak tahu juga, mungkin ini tadinya batu nisan juga mungkin ya. Tapi di ujungnya udah nggak ada, udah sepertinya pernah terjadi kelongsoran. Ini terjadi kelongsoran. Betul ya? Dan ini kelongsoran itu 2 kali. Yang pertama yang di sana 7 meter kali 500 meter 1000 makam lebih hilang. Terus kemudian ini tadinya rata, anjlok langsung Habis. turun. Dan ini turunnya berapa meter? 3 meter ada ini. Turun ke bawahnya. Turun ke bawah ini, jadi bukan guglos, udah Bukan miring tapi jeblos ya. jeblas langsung. Oke. Nah, saya mungkin memperkirakan yang tadi dibilang oleh Kang Fahri bahwa jumlah makam-makam ini berjumlah mungkin ratusan ya, ribuan makam, dan sepertinya dulu mungkin di sini ada sebuah perkampungan atau kerajaan atau kabupaten atau kadipaten apa ya zaman sejarah yang mungkin ini menjadi pemakaman umum dari masyarakat zaman kerajaan tersebut, dan ini adalah sisa-sisanya yang harus kita lestarikan sebenarnya. Dan ini di belakang masih luas, Kalau dibuka lagi masih luas, masih ada banyak, lagi kemungkinan sampai ditemukan. 3 trap ke atas, sampai di atas. Kalau dibuka kembali ini area lahan ini kemungkinan akan ditemukan lagi makam-makam baru ya. Betul. Berarti kita melihat bahwa di zaman dulu ada peradaban atau kehidupan masyarakat zaman kerajaan Cikal Bakal Pajajaran tersebut. Betul. Ya kan. Betul. Dan ini masih benar zaman dulu hanya memakai patok batu ya. Patok batu. Dan batu batu alam yang artinya tidak diukir-ukir, Tidak apa diukir. adanya. Betul. Betul. Dan apabila ada yang mengatakan apakah mungkin leluhur Sunda itu dari dulu sudah ada makam, itu kan banyak orang yang mengatakan kan demikian. Ya. Sunda itu tidak pernah meninggalkan makam atau sebagainya. Kita gunakan akal sehat kita.
gunakan logika kita. Dari zaman Nabi Ibrahim, dari zaman Nabi Adam sudah ada makam. Tapi kemungkinan mereka mengatakan itu terkait dengan ajaran Hindu. Nah, padahal sebelum ya mereka tahu tentang ajaran tersebut, sebelum mereka tahu, mereka tidak mempelajari terlebih dahulu. Oke. Dan Hindu itu dibawa oleh siapa? Kitab Jabur itu siapa yang megang? Ya. Kitab Taurat itu siapa yang megang? Nah, kan para nabi. Ya, yang membawa dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran. Al-Quran, Ya, di penyempurnaan. penyempurnaannya semua. Gitu. Jadi seharusnya kita gunakan dengan rasa dan logika. Gitu. Itu ke atas itu? Masih banyak. Berarti kan berarti nih kalau kita bilang tadi kalau kerajaan dalam bentuk kerajaan ini berarti ada di sini. Ya, karena Kemungkinan gini, ada begitu. Gini, kalau bentuk kerajaan, kalau untuk bentuk kerajaan, karena sudah tidak Enggak mungkin kalau kita hanya reruntuhan. mengira-ngira dulunya ya. Ya, hanya reruntuhan di atas ketinggian 1.500 mdtl sampai 1.900 Di ujung, bukit ujung. di bukit ujung. Tapi maksud saya gini loh, kerajaan bukan dalam gambaran seperti di film atau sinetron yang Betul. megah begitu. Betul. Karena saya pernah beberapa kali datang, misalnya kayak di Kalimantan, di apa saya lupa. Ada sel kerajaan, itu hanya bentuk bangunan Bangun. sebuah rumah panggung besar. Betul. Bukan bentuk kerajaan yang Betul. megah, ada tiang-tiang Bukan. besar, bukan. Bukan. Itu kerajaan di sinetron. Dan itu di sinetron, tapi pada kenyataan zaman dulu kalau kita menyusuri sejarah, itu bukan yang bentuk seperti itu. Bukan. Hanya bangunan yang Bangunan biasa. biasa tapi paling mewah di antara yang lain. Betul. Dan semua berbahan baku alam Alam, kayu, batu, Iya. udah. semuanya. Nah itu, jadi kalau misalnya, situsnya kok nggak ada yang, nah kecuali candi ya. Betul. Nah candi beda tuh. Betul. Nah, karena candi kan bukan kerajaan. Ya kan, candi kayak Borobudur. Betul. Oke, Kak Fajri izin. Ini kan ada makam-makam yang tunggulnya itu mencolok, lebih tinggi, lebih besar. Betul. Seperti itu ya. Seperti itu. Ada nggak sih nama atau Nah, udah kebetulan- terdeteksi nggak sih siapa kebetulan, gitu? Makbaroh itu adalah makbaroh yang kucing putih. Emang kucing Yang putih. resmi kucing putih. Dan yang di sananya makbarohnya Nimas Putri Dewi Rukmini, Nimas Putri Anggraini, dan Nimas Putri Purnamasari. Itu mereka keturunan kerajaan. Iya, mereka semuanya keturunan kerajaan, termasuk salah satu adalah pandita atau guru dari para raja yang menggurui para raja. Gurunya ya, Iya, yang mengajarkan tentang yang mengajarkan adab, tentang tata adab, krama. tentang keagamaan, keilmuan. Dan kalau yang di sana itu Kangjeng Raden Jaya Benda, ya, terus Kangjeng Prabu Anom, terus Kangjeng Prabu Swartalaya. Nah, termasuk ini nih ya, dari sekian banyak yang berdiri. Ini mohon izin punten, ini saya lihat ini khusus besar Kakang. Betul. Jadi ini menggambarkan sebuah kedudukan, Kedudukan ya. kedudukan posisi, Jabatan. jabatan. Dan posisi jabatan itu digambarkan oleh batu-batu nisannya seperti ini. Pembedanya ya? Lebih Ini besar. gimana? Nah, Ini dia. ini kenapa lebih besar? Nah, karena ini jabatan ini beliau ini rakit. Saya merasakan sesuatu energi yang kuat. Dan beliau ini rakit. Oke, mungkin kamera kita akan lihat ya. Ini tingginya punten ya. Ini tingginya juga. Nah, berarti kan yang berada di sini adalah bersejarah dan Betul. Betul. Dan yang satu ini dibentuk dengan pegunungan, ya, yang satu ini bentuknya seperti bentuk mata pedang ya. ya mata pedang golok ya. lancipnya. Mata golok ya. Nah, ini menggambarkan salah satu beliau ini tahta paling tinggi. Iya, dalam kerajaan yang menjabat bergelar ratu. Nah sekarang kan pertanyaan saya, ini kan satu kalau kerja desa makam nih bisa, kan di sini kan ngomong. Kalau itu artinya di sini untuk tanah gendut. Tapi di sini kan setiap berapa senti ada batu-batu ini. Nah, disinilah yang perlu pengkajian, ya, perlu pengkajian. Karena mungkin orang akan berpikir kok makam seperti ini, ya, makam seperti ini. Karena di zaman kerajaan itu semakin tinggi tahtanya, maka semakin banyak ciri atau bukti sebagai tanda untuk mengetahui gelar kedudukan. Dengan batu-batu yang Iya. Ini punten ya, ini kan batu terlalu simetris. Aduh, punten.
Ada tulisan nggak sih ditemukan di sini? Tidak ada. Tidak ada ya. Oh, saya kira. Karena inilah yang disebut dengan batu satangtung di baris nyarita. Kamera mohon izin mundur sedikit karena saya pengen ambil landscape-nya bahwa makam ini memang besar. Ambil kedua ininya. Ini ya. Jadi batasnya nggak tahu ya. Ini tulisan batas begini di mana? Ini. Oh, ini kan makam sama ini beda. Sama. Oh, ini satu makam. Oh, oke. Tapi kan ini nisan, berarti Ya, nisan makanya juga. disebut keratuan. Keratuannya di sini. Berarti Ya kemungkinan bisa jadi kalau misalkan ada sebuah penelitian kemungkinan bisa ada 3 dasar. Kita wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu alam. Cuma ini terlalu simetris. posisinya rata. Posisi rata sih. Dan ini batu yang sudah berumur. Dan di sini juga ada yang memberikan simbol di mana ada sini 1. Jadi setiap 3 itu ada di tengah 1 3 1 semuanya. Nah inilah sebuah gambaran dalam kehidupan dari Tritang Tugana, Tridharma. Berarti ini sebenarnya bukan nisan, bukan ini ya. Ini kayak Iya, pagaran Ini pinggiran. pagaran pinggiran. Pagaran pinggiran seperti ini. Nah, ini ada yang segitiga nih. Ini kecil Nah, ini bisa. Ini tuh batu nisan. Iya. Dan di batu nisan ini ya kemungkinan besar memiliki sebuah makna. Sebuah makna ada juga yang kecil. Ini ya. Ya. Punten ya. Kemungkinan ini anak. dari Punten ya. putra mahkota. Iya. Ini ya. Kemungkinan, ya. Yang masih kecil Dari udah meninggal putra gitu ya. mahkota. Ya. Dan di situ pun ada yang hanya 3. Tapi di sini ada sesuatu yang unik. Bentuknya Ya, itu ya. dari bentuk batunya juga dari lumutnya yang membedakan dari yang lain. Ini ya, yang ini ya. Iya. Yang membedakan dari yang lain. Di mana lumutnya itu di sini ada Ini lumut apa ini kayak gini baru lihat putih. ya? Hah? Gitu. Kayak Makanya pakai kita diamkan. topi Ya, gitu. topi. Ya, seperti menggunakan peci haji. Kan kalau tadi bilang mungkin kemungkinan